Ya selamat malam. Selamat malam. Ngegas Anda. Mungkin mereka di luar sana kan nggak tahu nontonnya subuh, asar. Ya, tapi sini malam ya udah selamat malam. Selamat tuh. Tapi karena kami merekamnya malam ya selamat malam. Balik lagi di podcast 2B1K, masih di segmen keresahanku. Segmen ini sebenarnya segmen yang kita episode ini sebenarnya episode yang kita janjiin Suka. yang kita janjiin Di episode lalu chit chat. ya di segmen chit chat episode pertama di chit chat tentang kritikan. Oke. Yo. Oh ya, disclaimer. Disclaimer. Apa? Sorry. Iya, disclaimer. Apa disclaimer? Bagi Anda yang sumbu pendek atau tidak bisa berpikiran terbuka, silahkan close dulu Dan buka ini. helm Anda. Kok buka helm? Pikirannya kan biar terbuka. Aku helm. Iya. Bisa. Anda mau promosi helm sekarang? Kayak Iklan helm? Ing. Belilah KYT. Karena Udah. AGV itu palsu bro, kalau beli yang 100.000. Harus yang Kita bisa sejutaan. pakai helm GM yang Kenapa nggak bahas helm? Maaf. Dok. Yaudah, Helm kita GM dipakai Ustaz Jeffrey loh. Udah. Enggak berani ngebahas ini ya. udah. Lama blok. Udah hujan, astagfirullah Pak Hujan. Udah. Kalau ada apa-apa tuntut hujan ya. Jangan kami. Dia bukan golongan kami. Iya. Tapi helm GM gagal loh. Udah Meninggal gak usah ngebahas helm lagi. udah bangsat. Kita yang ngebahas tentang kritik. Yang di minggu lalu kita single. Kita kasih judul apa ya? Oh gini. Kamis berisik bangsat. Basah. kritik. Iya, kok basah Mas. Kamis. Seluruh. Kamis 7 Kamis 7 kritik tanpa solusi. Oke. Tedeng. Tweet. Jadi kita setuju kritik tanpa solusi. Kita sepakat dan berprinsip bahwa kritikan itu tidak perlu dengan solusi. Karena solusi dipikirkan oleh pihak yang dikritik itu sendiri. Menurut lu gimana nih terkait yang kemarin? Oke, balik lagi yang kemarin. Kok balik lagi apa sih? Kembali Kita lagi flashback Recovery. Apa sih namanya? Ada bodoh ya. Kita flashback ke episode yang lalu sempat kita singgung ya kita singgung Di episode tentang Cicet. di segmen cicet itu kita mengatakan bahwa ada kasus di mana kita tahu kasus itu bahwa ada acara yang dikritik oleh peserta acara itu tapi penyelenggara acara itu tidak menerima dengan logowo gitu, malah menghukum atau lebih ke menghukum sih. Ya poinnya tidak menerima kritikan itu dan orang yang mengkritik itu dihukum di depan banyak orang untuk meminta maaf dan segala macam gitu. Meskipun kritikan tersebut dilakukan, sebenarnya ketika si pesertanya melakukan kritikan dan dilakukan, kritikan tersebut dilakukan dan dievaluasi oleh panitia, tapi untuk menanggapi sebuah kritikan tidak dengan hukuman. Nah, meskipun kritikannya itu berbobot, tapi dia menanggapi dengan hukuman. Menurut saya kritikan dari seorang peserta itu berbobot loh bro. Tapi kenapa dihukum bang? Jadi ceritanya ya kemarin kalau ada yang nggak denger gitu, di episode Cicet itu kita ceritain bahwa si anak yang mengkritik ini ngomong di story-nya, nggak tahu Insta story kalau nggak salah, tentang acara itu gitu, dia merasa bahwa dia ngerasa diperbudak oleh acara itu gitu, oleh kegiatan itu. Sehari kemudian si panitianya manggil dia dong gitu, dan di depan teman-teman peserta yang lainnya dia disuruh ngaku segala macem dan kayak Kak, saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi gitu. Gua rasa langsung masuk ke opini gue ya. Gue rasa itu lebih ke diskriminasi gitu. Jadi ditekan supaya dia ngaku segala macam, minta maaf gitu. Gue rasa minta maaf harusnya dari hati gitu. Kalau mungkin gue pikir dia nggak ngerasa bersalah, dan emang gue rasa nggak salah sih dia mengkritik kayak gitu. Bebas orang mengkritik apapun. Kalau masalahnya sama, oh ya kan
itu peserta kita, jadi kita yang atur gitu. Oke, itu kalian yang atur gitu. Cuman apakah kalian juga harus menghalangi hak orang untuk berpendapat, untuk mengkritik gitu kan? Nggak kayak gitu juga. Di sisi lain jangan sampai gitu, jangan sampai karena ada hal seperti ini gitu, banyak orang yang apa ya, yang malah jadi memandang kegiatan-kegiatan seperti itu malah jelek gitu karena tertutupnya ruang kritik tadi, ruang Dan berpendapat tadi. mayoritas dari kegiatan-kegiatan ini seperti LDK kah, OSP kah, MPLS kah, si anak-anaknya merasa terpaksa karena ya ya emang karena si kebebasan berpendapat dari si anak-anak ini tidak ada. Dia nggak Jadi, bisa mengevaluasi, bukan sih mengevaluasi, bukan memberi masukan. nah, Memberi gitu, masukan memberi jika masukan. Ada hal-hal yang tidak hal yang tidak diinginkan seharusnya atau tidak diinginkan oleh si para pesertanya. Kalau gimana Sal? Tentang yang tadi kritikan itu kan lupa lagi. Tadi apa tadi? Ya tentang yang kasus itu ada soal orang yang mengkritik terus dia dihukum gitu kan. Jadi kesannya itu ya mungkin kita nggak tahu ya kesannya, mungkin pembelajaran kah, alasan panitianya atau apa, tapi gua rasa itu udah apa ya, menyalahi property right orang buat berpendapat sih. Iya. Kalau gua dengar dari kritikan si peserta itu ya, dia bilang waktu itu apa? Perbudakan ya. Ya mungkin dia merasa diperbudak sama apa yang kalian lakukan panitia. Harusnya kalian intro sendiri ya kan? Lakukan. Kalian apa mereka nih? Mereka kalau jika Anda ngomong kalian, maka pendengar podcast ini adalah para panitianya. Kalau kalian, maka lanjut yang di sana. Lanjut ke mereka. Iya, lanjut. Mereka yang di sana. Goblok. Kan harus ada edukasinya dong. Pusing goblok. Ada calon mahasiswa. Jadi ya gini, maksudnya si anak itu bisa mengatakan bahwa ini perbudakan adalah sesuai dengan perasaan dianya gitu. Dia udah menjalani acara itu, terus dia ngerasa kok gue kayak diperbudak sih. Nah dalam artian kan berarti yang salahnya, kalau kita tanda kutip salah itu ya kan panitianya seperti memperbudak dia sehingga dia bisa mengatakan memperbudak. Masa panitianya ngajak nyanyi dia ngomong kok gue malah diajak main bola gitu, kan gak nyambung gitu ya. Jadi mungkin si anak itu ngerasa dia diperbudak. Harusnya intro dong dari pihak acaranya, kalau dari pihak penyelenggara acaranya. Atau mungkin dari kenapa si panitia yang tersebut menghukum anak ini karena dia mengkritiknya lewat media sosial, enggak secara langsung. Ya, mungkin betul. Tapi kenapa si anak tersebut dia melakukannya di sosial media ya karena tidak ada kebebasan untuk berpendapat secara langsung tadi. Iya. Karena gua rasa gini, ada ketakutan gitu. Bentar, poin di mengkritik dimanapun gua rasa sah-sah aja gitu. Mau di sosial media kritiknya, mau di ruang publik biasa atau dimanapun, it's okay mengkritik. Mereka semua orang punya hak dan nggak jadi masalah, itu sah-sah aja. Terus kenapa si si peserta ini dihukum oleh dihukum ketika melakukan kritik di sosial media tersebut? Karena di awal acara ini kan selama 7 hari di hari pertama disebut kalian kalau misalnya ngeluh jangan ngeluh di sosial media, katanya seperti itu. Gitu mungkin si panitia ini si anak ini kesan dari panitianya ini si anaknya melanggar kesepakatan. Dan kayaknya iya berarti jadi udah ada apa ya, udah ada aturan pada awalnya gitu kan. Kalau mau berkeluh kesah jangan di sosial media. Tapi di sisi lain mungkin psikologi si anak itu ngerasa kalau misalkan berkeluh kesah langsung takutnya malah pasti gini, karena udah banyak kasus dan kalian yang nggak dengar podcast ini pernah ngerasain dong kalau kalian berkeluh kesah langsung gitu bilang pasti apaan sih lu, lemah sih lu, atau lu nggak mau ikut acara ini, lah kalau nggak usik lu langsung pulang. Ya maksudnya ntar takutnya jadi gitu mungkin si anak ini, kita nggak tahu. Dan iya sih, nah itu dia poin gue itu dia, karena ya acara-acara di sekarang di instansi apapun ya
kayak gini gitu. Ya walaupun nggak semuanya ya, ada yang instansi yang baik juga. Gue punya gue pernah dengar di ospekan di sekolah SMA-nya si Panji Pragiwaksono itu. Jadi kan 7 hari tuh ospek, yang 6 harinya itu seniornya ospek junior, hari terakhir si junior yang ospek senior, kan seru tuh. Jadi seniornya nggak bakal macem-macem ke juniornya karena tahu di akhir hari pasti dibalikin gitu. Tanda kutip membalas dendaman, tapi nggak negatif betul balas dendamnya. Jadi nggak ada, jadi malah itu jadi apa ya, jadi perhatian tersendiri bagi si senior, gak bakal ngapa-apain junior karena hari akhirnya juniornya yang diospek sama junior seniornya gitu. Seniornya diospek. Nah, harusnya kayak gitulah sistemnya. Itu gitu. bagus. Saya baru dengar asli. Itu stand up Panji Pragiwaksono waktu di depan mahasiswa kalau nggak salah gue dengar. Tidak boleh. Nah, balik lagi ke yang tadi. Kritik tadi. Bahwa apa ya? Masalah mengkritik ini jadi isu yang sangat sangat vital gua rasa, karena tanpa adanya ruang kritik, ruang bebas untuk berpendapat, jadi malah diskriminasi, terus persekusi, terus hal-hal negatif yang kayak gitu. Persentuasi. Hal-hal ejakulasi. Masturbasi. Ya kok mesum. Kok jadi impotensi. Kok jadi malam hari ya cocok dengan suasananya, tapi di sini batangan semua. Anda. Waduh, ya next. Ya, jangan bahas saya. Ya, lanjut, balik lagi. Jadi karena buat yang ditakutkan itu Dokter Boykanya. gak adanya ruang untuk berpendapat seseorang, maka perubahan itu gak akan terjadi gitu. Karena sifat dan sikap kritis itu perlu untuk membangun sesuatu. Balik lagi ke yang tadi, kalau misalkan kegiatan kan ada penanggung jawabnya. Ya, ada. Pasti dong. Nah, penanggung jawabnya biasanya siapa sih? Guru atau? Tergantung gimana dulu. Biasanya sih yang paling tinggi. Kalau misalnya di sekolah bisa dari kepala sekolah atau wakaseknya, yang saya tahu nih, yang gua tahu nih. Kalau misalnya di acara-acara kayak misalnya, gak tahu, tapi yang nggak yang dialami mah itu, tapi yang biasanya mah yang paling tertinggi, yang biasanya pemimpin di instansi tersebut biasanya. Kita sebenarnya kita nggak ada niatan buat nyalahin siapapun di sini. Kita cuman opini kita tentang ya balik lagi, ini pendapat kita, kebebasan berpendapat kita gitu. Gue berpendapat seperti ini gitu. Kalau ada yang menyinggung segala macam, ya kenapa Anda tersinggung? Jangan dengerin dong yang mau tersinggung, nggak boleh. Makanya dengarkan dari awal kalau tersinggung. dengerin dong tiap episodenya. Jangan karena lihat judulnya. Tiap episode pasti berkesinambungan. Kalau Anda lihat judulnya emang mengesalkan sih. Saya kalau misalnya jadi Anda emang kesal kalau lihat judulnya saja. Tapi denger dong dari isinya, denger isinya. Niat kita sih niat kita bukan menyalahkan orang lain atau tidak setuju dengan mayoritas opini gitu. Kita bukan nyerang orangnya kita mah. Iya, kita cuman mengkritik hal-hal yang emang perlu dikritik. Kalau nggak perlu dikritik ya kita enggak, ya udah. Seperti bubur, kenapa dikritik bubur? Iya kan, karena mahal. Bubur juga ada perbedaannya loh. Ya udah, jangan bubur lagi dong. Kok Anda bubur sih? Untuk bubur bunut silahkan endorse kita karena kita sudah menyebut nama Anda ya. Konsep endorse sudah seperti itu. Hey, saya tahu tidak sih? Anda mengemis endorse. Iya dong. Bubur bunut nikmat. Jadi kesimpulannya ya, untuk pihak penyelenggara acara apapun itu, LDK, ospek atau acara yang lainnya, kalau ada kritikan gitu, bisa diterima. Ya, kalaupun Anda berpendapat balik bahwa atau tidak mungkin seperti gimana? Dipotong anjing. Dia menganggap kritikan ada sebuah hinaan kepada
mereka. Ya bisa jadi. Ya, bisa jadi mereka nggak terima gitu. Apa itu kritikan sama dengan hinaan mungkin menurut mereka gitu. Iya padahal beda juga sih. Maksud gua tuh apa ya? Hinaan kepada senior gitu. Ini kan tadi kasus tadi itu kan pendapat seseorang gitu kan. Tentang acara itu gitu. Ya intinya jangan baper lah, masa jadi panitia baper sih gitu. Kalau ngerasa mau 100% acaranya good, bener, baik. Senior dewasa, katanya harus belajar dewasa, tapi dikritik malah dianggap ngehina. Ya gitulah kondisinya gitu. Kita ada Ya, menurut agama, jangan dong, hei Anda. menurut agama saya ya. Idris agama Anda. Pencerahan itu datang dari siapa aja, mau dari anak kecil yang berceramah kepada kita, tolong terima saja karena itu bukan penghinaan. Mungkin kata anak kecil itu benar, dan ini juga mungkin peserta itu berbicara seperti itu, dia mungkin merasa resah dengan apa yang kalian lakukan. Yang mereka lakukan. Itu kalau Pikirkan baik-baik sebelum Anda tidak terima kritik. kamu teh gak boleh. Ya jadi balik lagi kesimpulan akhirnya bahwa kita harus harus punya prinsip dalam memandang segala sesuatu gitu. Kalau gua saranin, ini saran baru, bukan kritik. Kalau gua saranin ya prinsip lu janganlah mudah tersinggung atau baper gitu. Prinsip lu gini, apapun omongan orang lain yang jelek itu nggak akan buat kita jatuh gitu. Dan pujian orang lain, ini prinsip gua, dan pujian orang lain itu tidak akan membuat kita tinggi gitu. Dan jadi kalau enak kayak gitu, panitia pun ada yang berkritik, oh coba kita introspeksi dulu gitu, ataupun oh dia ngeritik gitu, ya udahlah kita nggak bakal rugi, kan enak gitu, nggak malah ngedonin mental orang lain kayak gitu sih. Dan kalau saran saya sebagai seorang biasa, ya saya emang orang biasa, Mas biasa. yang kalau saran saya tolonglah, mau itu di instansi pendidikan kayak di sekolah kayak atau di kayak LDK itu, ospek itu, tolonglah dibuka kesempatan anak untuk mengkritik atau untuk mengeluarkan pendapat mereka apabila ada yang menurut mereka menurut mereka kurang berkenan di hati mereka. Kayak misalnya kok baru datang udah dimarahin misalnya. Nah, tolong dibuka kayak sesi tanya, bukan sesi tanya jawab ya, ada wadahnya, ada ada forumnya wadahnya gitu, lah gitu, untuk nampung aspirasi mereka. karena ya jangan baperan gua rasa. Ya. Kalau baperan sih ya Gobuk. intinya kalau saya pribadi tolonglah diberi wadah untuk si peserta ospek ini untuk mengeluarkan pendapat atau keluh kesah mereka ketika ikut acara ini. Karena gue pernah ngedenger satu quotes yang bagus dari siapa, dari gue lupa sih. Aku boleh jadi tidak setuju dengan pendapat Anda, tapi hak Anda untuk berbicara akan saya bela mati-matian. Tidak perlu That's itu good. quotes disampaikan. Yang harus disampaikan hanyalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat. Ya tergantung. Sahabat Ya, berarti Nabi. Anda lebih bodoh. Anda tidak boleh seperti itu. Saya bilang hadis, Anda bilang bodoh. Tolong laporkan Rizky Paujan. Bukan ke situnya, bukan ke situ. Ormas. Anggota kita emang belum terlalu masih menutup otak dia ya untuk Ormas di sini. tolong tarik teuing ngomongna. Ormas. Ormas sih. Enggak, maaf. Enggak, maksudnya bukan ke situ, Andanya yang bodoh maksudnya. Anda ngomong hadis-hadis gak muncul hadisnya, cuma hadis riwayat. Hadis sudah sahih. Ya udah, sekian dari kita. Kalau misalkan sekedar ini sekedar keresahan. Kalau misalkan kalian ngerasain oh iya bener, ya udah share. Jangan lupa Kalau kalian ngerasa terus nggak gitu ya, kita masih menyediakan wadah untuk berdiskusi. Dan apapun pendapat Anda tentang kami terima, dan Iya, kita tidak. ya udah. Kalau misalkan Anda mau diskusi, kita terbuka, dan kita masih
masih ingin melanjutkan perjuangan ini, kita nggak akan berhenti apapun omongan atau komentar orang lain gitu. Perjuangan kita adalah bagaimana caranya supaya orang-orang itu bisa menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda 180 derajat. Dan kalau misalnya kalian bisa, bukan mematahkan ya, kalian punya pendapat yang bisa Yang lebih baik. ya bilang aja dan kasih dan juga berikan alasannya. Kita juga kalau misalkan itu lebih baik kita terima kok. Kita terima, kita gak bakal menutup Diri. pendapat kita adalah yang terbaik. Kita nggak bakal close minded. Kita bakal menerima kalau kita salah. Kalau kita salah ya kita terima salah dan minta maaf. Kalau mungkin. kita salah, kita bakal berdalih. Kita itu mereka tahu. Waduh. Dadah, see you next time. Nanti lain kali di keresahanku episode lain lagi. Selamat tinggal Kecilin. kalian semua. Selamat tinggal. Kecilin goblok udah malam. Terima kasih telah menyaksikan kami. Mendengarkan kan? Maksudnya mendengarkan kami. Ya.